penari malam dari desa hilang. Di antara pegunungan berkabut yang membelah tanah tua, tersembunyi sebuah desa bernama Desa Larang. Dulu, desa ini tidak berbeda dari desa-desa lain. Ladang-ladang menghijau, sungai berkilau, anak-anak berlarian di pematang sawah sambil tertawa ceria. Namun, ada satu hal yang membuat Desa Larang berbeda. Mereka memiliki sebuah tradisi kuno, sebuah ritual yang hanya dilaksanakan setahun sekali. Di malam purnama ketujuh, mereka menyebutnya tari sandiwara arwah. Pada malam itu, seluruh desa berkumpul di pendopo utama. Lampion-lampion bambu dinyalakan, asap dupa melayang ke langit, dan gamelan tua dibunyikan dengan irama lambat dan berat. Perempuan-perempuan desa berpakaian kebaya kuno, menari dengan gerakan lemah gemulai. Mereka percaya di malam itu batas antara dunia manusia dan dunia arwah menjadi tipis, dan lewat tarian mereka, para leluhur datang menonton, mungkin juga memberkati. Di antara semua penari, ada seorang gadis bernama Sekar Ayu. Cantiknya bagai rembulan di tengah malam. Gerakan tubuhnya luwes, matanya bening, senyum kecilnya membawa kedamaian. Orang-orang desa percaya Sekar Ayu adalah titisan roh suci. Setiap kali dia menari, udara seakan berhenti, dan suara gamelan menjadi hidup. Namun, suatu malam, semuanya berubah. Purnama malam itu tampak lebih besar dari biasanya, dan cahayanya pucat, seolah ada sesuatu yang tidak beres. Kabut turun lebih cepat, menggulung sawah dan sungai. Dalam putih kelabu, pendopo desa penuh sesak oleh warga. Semua menunggu tarian dimulai. Sekar Ayu melangkah ke tengah panggung, membawa selendang merah darah. Dia membungkuk hormat, lalu mulai menari perlahan, mengikuti dentang gamelan. Saat tarian mencapai puncaknya, tiba-tiba angin kencang berhembus. Lampion-lampion padam satu persatu. Suara gamelan berubah sumbang, seolah dipetik oleh tangan-tangan yang tak kasat mata. Kabut menebal, sampai orang-orang hanya bisa melihat sejauh lengan mereka. Lalu, Sekarayu menghilang. Tak ada jeritan, tak ada suara gaduh, hanya bunyi dentingan gamelan yang semakin kacau, dan selendang merah yang jatuh di lantai pendopo. Panik melanda. Warga mencari ke seluruh desa, ke sungai, ke hutan, ke gua. Mereka meneriakkan nama Sekar Ayu, memohon pada leluhur, membakar dupa. Tapi sia-sia. Sekar Ayu seolah ditelan bumi. Setelah malam itu, bencana menimpa Desa Larang. Hujan tak lagi turun. Tanaman membusuk di ladang. Air sungai berubah hitam dan berbau. Anak-anak lahir tanpa menangis. Dan banyak orang dewasa meninggal tanpa sebab. Dan setiap malam, di tengah kabut, dari arah pendopo tua, terdengar suara gamelan. Tidak ada yang berani mendekat. Mereka tahu Sekarayu belum pergi. Akhirnya, satu persatu, penduduk desa menghilang. Beberapa ditemukan tak bernyawa di tengah sawah, dengan mata terbuka lebar. Beberapa lagi tak pernah ditemukan. Desa Larang perlahan dilupakan. Peta-peta menghapus namanya. Orang-orang menghindari hutan itu, dan perlahan hanya cerita-cerita sisa yang beredar. Tahun 2022, Dika Pramana, seorang mahasiswa antropologi, mendengar kisah itu dari kakeknya. Ia tertarik, terpanggil oleh rasa ingin tahu. Dengan bermodal peta kuno dan semangat muda, ia bertekad menemukan Desa Larang. Semua orang memperingatkannya, tapi Dika, keras kepala, tidak percaya pada takhayul. Dia mengajak dua temannya, Joni dan Rina. Mereka bertiga mempersiapkan peralatan, kompas, kamera, senter, peta, dan bekal makanan. Mereka tahu jalur ke hutan akan berat, tapi mereka pikir itu hanya bagian
dari petualangan. Hari pertama berjalan lancar. Hutan tampak biasa saja. Meski kabut mulai turun, lebih cepat dari yang mereka perkirakan. Di malam pertama, saat mereka berkemah, mereka mendengar suara gamelan. Awalnya samar, seperti dengung jauh, namun perlahan semakin jelas. Dentang logam bertalu, alunan irama lambat, seolah memanggil. Mereka saling menatap. Johnny ingin pergi mengecek, tapi Rina menahan. Dika, setengah bercanda, berkata, "Kalau kita dengar gamelan, berarti kita sudah dekat." Malam itu, mereka tidur dalam ketakutan. Hari kedua, mereka menemukan jalan setapak kecil, tersembunyi di balik semak berduri. Jalan itu tidak ada di peta, tapi suara gamelan terdengar lebih keras dari arah sana. Mereka mengikuti jalan itu. Kabut makin tebal. Kompas mereka berputar liar, santer berkedip-kedip, dan di tengah kabut itu muncul siluet bangunan pendopo tua. Atapnya hampir runtuh. Tiang-tiangnya dipeluk. Tanaman merambat, namun gamelan terdengar keras dari sana. Meski tak ada satupun manusia terlihat. Di tengah pendopo berdiri sosok perempuan. Dia mengenakan kebaya putih, selendang merah membelit tubuhnya. Dia menari perlahan, seakan tak terikat waktu. Mereka bertiga membeku. Perempuan itu menoleh, matanya kosong, kelam seperti sumur, tak berdasar. Tiba-tiba, suara gamelan berubah cepat, liar. Kabut berputar seperti pusaran. Johnny berteriak, Rina menangis. Dika, seolah terhipnotis, melangkah maju. Sosok perempuan itu mengulurkan tangan, menawarkan selendang merahnya. Johnny mencoba menarik Dika mundur, namun tubuh Dika terasa berat, seperti ditarik oleh sesuatu. Tiba-tiba, perempuan itu tersenyum, senyum tipis, mengerikan, dan dari balik kabut muncul sosok-sosok lain, puluhan, mungkin ratusan, semua berpakaian seperti penari. Semua bermata kosong. Mereka berbaris, menari perlahan, mengelilingi pendopo. Rina berteriak histeris. Johnny menarik Rina dan Dika, berlari menembus kabut. Mereka berlari tanpa arah, hanya ingin menjauh dari pendopo. Tapi suara gamelan terus mengikuti mereka. Tak peduli seberapa jauh mereka lari, gamelan tetap ada.